Selamat malam Pak Asep dan teman-teman, saya Teres Yamalia dari program studi ilmu komunikasi akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam praktik komunikasi, studi kasus, etika, dan strategi media dengan judul Pancasila dan Budaya Digital, Studi Kasus Perilaku Warganet di Indonesia. Untuk pendahuluannya ada latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Latar belakangnya ada dalam era digital, media sosial menjadi ruang interaksi utama bagi masyarakat Indonesia. Namun, perilaku warganet seringkali mencerminkan berbagai aspek, baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perilaku warganet di Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila serta memberikan rekomendasi komunikasi digital yang lebih etis. Tujuannya, satu, menganalisis perilaku warganet di Indonesia di media sosial berdasarkan prinsip Pancasila. 2. Mengidentifikasi perilaku positif dan negatif dalam budaya digital. 3. Memberikan rekomendasi komunikasi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalahnya ada bagaimana perilaku warganet Indonesia di media sosial dalam konteks nilai-nilai Pancasila, apa saja perilaku positif dan negatif yang sering muncul, bagaimana cara meningkatkan etika komunikasi digital berbasis Pancasila. Di metodologinya ada sumber data. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Data diambil dari interaksi warganet dalam diskusi terkait politik, isu sosial, dan budaya. Ada teknik analisis. Data analisis dengan metode kualitatif berdasarkan 5 sila Pancasila. Analisis dilakukan dengan mengkategorikan perilaku positif dan negatif serta mencari pola interaksi warganet. Hasil dan pembahasan. Perilaku warganet berdasarkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku positifnya menyebaran konten edukatif tentang toleransi beragama dan doa bersama. Perilaku negatifnya ada ujaran kebencian berbasis agama dan penyebaran hoaks terkait kepercayaan tertentu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku positifnya kampanye sosial untuk membantu korban bencana dan aksi solidaritas terhadap kelompok rentan. Perilaku negatifnya perundungan cyber atau cyberbullying dan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. 3. Persatuan Indonesia. Perilaku positifnya kampanye persatuan dalam keberagaman dan dukungan terhadap kebudayaan lokal. Perilaku negatifnya polarisasi masyarakat akibat hoaks politik dan propaganda yang memecah belah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku positifnya diskusi sehat tentang kebijakan publik dan keterlibatan aktif dalam demokrasi digital. Perilaku negatifnya penyebaran fitnah dan informasi yang menyesatkan dalam situasi politik. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku positifnya dukungan terhadap UMKM dan gerakan sosial untuk pemerataan ekonomi. Perilaku negatifnya eksploitasi digital seperti penipuan daring dan ketidakadilan dalam akses informasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, perilaku warganet Indonesia di media sosial mencerminkan berbagai aspek nilai Pancasila, baik yang positif maupun dengan Pancasila. Diperlukan kesadaran kolektif dalam berkomunikasi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana yang memperkuat persatuan dan keadilan sosial di Indonesia. Rekomendasi 1. Verifikasi informasi. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkan, mengutamakan etika dalam berkomunikasi, menghindari ujaran kebencian, dan menjaga kesantunan dalam berdiskusi. 3. Mempromosikan konten positif. Aktif menyebarkan informasi yang mendukung persatuan dan nilai-nilai Pancasila. 4. Melaporkan perilaku negatif. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dengan melaporkan konten berbahaya. 5. Edukasi digital. Peningkatan literasi digital bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sekian dari saya, terima kasih.